Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Kali ini kita akan belajar tematik. Kita sudah berada di tema ketiga, yaitu tokoh dan penemuannya. Kita buka subtema pertama, yaitu penemu yang mengubah dunia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal tokoh penemu yang mengubah dunia, memahami teks eksplanasi, dan belajar tentang menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Sudah siap Kak ya? Yuk kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar yang membuktikan bahwa adanya kemajuan teknologi dari zaman dulu hingga sekarang. Ada televisi, komputer, setrika, dan lampu. Dan kita perlu listrik supaya keempat benda tersebut bisa bekerja. Nah, lalu siapakah tokoh penemu listrik yang mengubah dunia hingga saat ini? Yuk kita cari tahu jawabannya. Michael Faraday. Ia adalah tokoh ilmuwan dari Inggris yang berhasil menemukan arus listrik, sehingga ia dikenal sebagai Bapak Listrik. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan yang berhasil menemukan generator untuk pertama kali pada tahun 1831. Generator pertama yang ditemukan saat itu adalah generator elektromagnetik, dan untuk percobaannya itu dinamakan dengan hukum Faraday. Berkat penemuan Michael Faraday, sekarang kita banyak menemukan peralatan yang memudahkan pekerjaan kita dengan adanya listrik. Yang pertama ada TV, radio, senter, gadget, dan setrika. Dan banyak benda listrik lainnya yang ada di sekitar kita. Peralatan elektronik tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik. Rangkaian listrik adalah komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Lanjut, sekarang kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Ada 3 ya Kak. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Sedangkan bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Nah, kalau bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Gimana Kak? Paham? Supaya lebih memahami tentang teks eksplanasi, yuk kita pelajari dari teks berikut ini. Listrik mengubah wajah dunia. Menurutmu, manakah yang menjadi pernyataan umum atau pembukaan? Ya, terdapat pada paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, 3, 4, dan kelima adalah deretan penjelas atau isi. Dan paragraf yang terakhir berupa kesimpulan atau penutup. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita belajar tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Berikut ini adalah hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh hak anak di rumah adalah memperoleh makanan, memperoleh kasih sayang, dan belajar dengan nyaman. Hak anak di sekolah adalah mendapatkan pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, dan belajar dengan nyaman. Hak anak di masyarakat adalah bermain di lingkungan yang bersih, ikut kerja bakti, dan bermain di lingkungan yang aman.
Setiap diri kita memang mempunyai hak, tetapi kita dilarang untuk mengganggu hak orang lain. Oke Kak, setuju? Nah, sekarang siapakah di antara kalian yang memiliki sepeda di rumah? Pasti semuanya memiliki sepeda. Betapa baiknya ya orang tua kita memfasilitasi kebutuhan untuk kita bermain. Mereka membelikan kita sepeda. Nah, kita sudah dipenuhi haknya oleh orang tua kita. Apakah kita menggunakan hak kita dengan bertanggung jawab? Nah, berikutnya adalah penggunaan hak yang bertanggung jawab di rumah. Yang pertama, kita berhak bermain, tapi kita juga bertanggung jawab untuk merapikannya kembali. Yang kedua, kita berhak untuk menonton televisi, tapi dengan jarak yang benar ya, jangan dekat-dekat. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan makanan yang bergizi dari orang tua kita, tapi kita juga harus bertanggung jawab untuk mencuci piringnya kembali. Siapa sudah terbiasa mencuci piring sendiri? Nah, berarti kakak sudah bertanggung jawab. Kemudian, penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah. Kita berhak mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kemudian kita juga membaca buku di perpustakaan dengan suasana yang tenang. Dan kita juga berhak bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Berikutnya, penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat. Bermain di taman, tapi kita tidak boleh merusak tanaman ya. Bermain sepeda, tapi kita bermainnya dengan hati-hati. Jadi jangan ngebut-ngebut, Kak. Terakhir, biasa ya. Ini tugas-tugasnya. Kakak pasti bisa. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran tematik kita hari ini. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana Michael Faraday yang sudah berhasil menemukan listrik dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia saat ini. Oke Kak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan solih di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.